ومن ذكري شفاعة السلام ومن ذكري شفاعة السلام على عليكم أيها الإمامون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi li ahli sidqi wal karamat, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah qabla zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tak bosan-bosan kita hiasi lisan kita dengan ungkapan alhamdulillah, terlebih-lebih di 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini, karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, fa'aksiru fihinna, perbanyak di bulan-bulan khususnya di awal bulan Zulhijjah, minat tahlil, ucapan tahlil la ilaha illallah, wat takbir, ucapan Allahu akbar, wat tahmid, ucapan alhamdulillah. Jadi di antara amalan yang sangat dicintai Allah khususnya di awal 10 ini adalah memperbanyak ucapan alhamdulillah. Bersolawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara cabang keimanan Bapak Ibu, sebagaimana dalam kitab Qami'ut Tughyan, di antaranya adalah al-imanu, kita mesti punya keyakinan. Kita mesti mengimani bahwa bi annallaha ta'ala yab'asul mauta, bahwa Allah akan membangkitkan orang yang mati siapapun dia. Jadi kita mesti punya keyakinan, ini termasuk cabang iman. Di antara cabang iman, kita mesti mengimani setiap orang mati akan dibangkitkan, sawa'un kanu makburina aw gharqa, baik yang mereka matinya di dunia ini adalah dalam artian makburin, baik yang dikubur. Karena kan ada juga Pak manusia, Bu ya, tak dikubur. Ya, jasadnya hilang, hancur, lebur, au gharqa, atau yang mati tenggelam. Tak nampak lagi jasadnya. Dulu ada orang tenggelam di Danau Toba, puluhan bahkan mungkin hampir 100. Ya, tak nampak, banyak yang tak nampak, terbawa dan lain sebagainya. Ya, hilang begitu saja. Au ghaira zalik, atau selain sedemikian, ya entah meninggal gara pesawat, ya hancur, nggak nampak lagi jasadnya utuhnya, nggak dikubur. Maka ini kita mesti punya iman, semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal mab'usu, dibangkitkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, huwa ainu hadzal badni la mislahu ijma'an, dibangkitkan dengan bentuk badannya yang di dunia. Ya, la mislah, tidak Allah buat yang semisalnya. Jadi walaupun dia dulu sudah hancur, mungkin terbakar, kehangus, Allah ya bangkitkan dia seperti badannya yang dulu. Tidak Allah buat la mislahu
tidak seperti semisal, bukan Allah buat baru. Memang badannya yang dulu, dibangkitkan kita nanti. Ijma'an, ini kesepakatan para ulama. Maksudnya hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Dari sini Bapak Ibu, kita mesti punya keyakinan. Mesti ya punya iman, besok kita akan dibangkitkan dari ya alam kubur, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang menyangka za'amal ladzina kafaru alla yub'asu. Ada orang kafir menyangka besok mereka enggak dibangkitkan lagi Bapak Ibu. Mereka menyangka udah kalau mati udahlah. Makanya mereka udah mau ingkar, sekali ingkar pun ya udah kalau sudah mati selesai. Padahal tidak. Nah, kita mesti punya iman sedemikian. Makanya dulu ada orang nanya kepada Imam Syafi'i. Ya disebutkan dalam beberapa kitab. Ada orang nanya entah menesting Imam Syafi'i. Ya Syekh, ya Imam Syafi'i. Annal iblis kan dia khuliqa min nar. Diciptakan dari api. Fakaifa yu'adzibullahu bin nar wa huwa khaliq bin nar. Ya Imam Syafi'i, bagaimana itu iblis tercipta dari api? Masa Allah mengazabnya dengan api masuk neraka? Masa api dengan api? Nah, ini ingin menanya Imam Syafi'i menesting. Ya gimana, apa dia tentu gak sakit. Orang iblis dari api diazab dengan api. Ya gimana? Ya kamu manusia tercipta dari apa? Ya kalau unsurnya dari tanah dulu Bapak Ibu. Ya kulit sama kulit. Ya andai kata ku tempeleng sakit enggak? Wah itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sakit enggak? Ya begitu juga. Ini kan kulit sama kulit Pak. Kita sama kulit, pipi sama pipi. Ini tangan menampar orang. Sakit. Padahal sama-sama unsurnya sama. Begitulah Pak kadzalika. Begitu juga nanti Allah mengazab sekalipun dia tercipta dari zat yang mungkin panas menurut dia. Nah itu jawaban Imam Syafi'i. Saya baca di apanya itu adalah perkataan jawaban daripada Imam Syafi'i. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mau matinya tenggelam. Jadi ada orang nanya, jadi kalau mati tenggelam ada azab kubur? Ya, namanya barzah, Pak. Ya, ada namanya sudah disebut dengan alam barzahun. Alam barzah itu satu dinding daripada alam dunia. Nah, ini dunia, ini barzah. Makanya ada istilah ya doa-doa yang sering diapakan, jadikan wajah al-qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya sebagai taman sorga. Jadi orang beriman kalau sudah kuburnya jadi taman sorga, berdasarkan hadis yang kita baca, ya mereka dapat rezeki, mereka ibaratnya muqaddimah daripada kenikmatan luar biasa. Jadi kita ini bagi orang yang beriman justru kematian itu nikmat yang sangat luar biasa. Kalau dia berada di taman sorga, baru kubur Pak, baru di alam kubur sudah nikmat. Wahum yurzaqun, dapat rizki, makanannya ibaratnya makan enak, lezat. Kenapa? Taman sorga. Taman sorga itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Lah, kemudian ini iman mesti kita imani. Yang kedua berikutnya Bapak Ibu, kita mesti al-imanu bi annal khalaiqa ya yusaquna jami'an ba'dal ba'si wan nusur. Kita mesti meyakini seluruh makhluk ini akan digiring semuanya setelah dibangkitkan ilal ardil mahsyar, yang disebut Bapak Ibu sering dengar namanya padang mahsyar. Al mauqifi, tempat pemberhentian. Di sini beliau sebutkan gimana bentuk padang mahsyar tersebut. Wahia ardun bayda'u qa'un sabsab la fiha iwajun wala amtun. Dataran luas, tidak ada bengkoknya, tidak ada wala amtun, tidak ada bukitnya. Ya, tidak ada bengkoknya, tidak ada bukitnya, wala rubwah, tidak ada anak gunungnya. Ya, bahkan di sini bal huwa sa'idun wahidun basyid, terhampar. Tidak ada sekat-sekatnya. Jadi padang mahsyar itu ibarat yang hamparan begini, luas, datar. Ya, padang mahsyar namanya. Nah, kalau di tempat kita kan padang panjang. Nah, sana nanti namanya padang mahsyar, tempat berkumpul. Nah, dari padang panjang sampai nanti kita dikumpulkan ke padang mahsyar. Ah, sampai di sini barulah mereka di sana yusakuna ilaihi zumara.
Cuma datangnya ke padang mahsyar itu Bapak Ibu, kita punya kloter-kloter. Jadi bukan haji aja yang ada kloternya Bapak Ibu. Ya, ada zumara, yusakuna ilaihi zumara. Jadi berkloter, ada berkelompok-kelompok. Di sini disebutkan di sini oleh beliau, wa maratibun nasi fil hasri mutafawitah. Ada 3 model. Ya, manusia datang ke padang mahsyar. Model pertama, ya paminhum ar-raqibu wa huwal muttaqi. Ada yang pakai kendaraan. Bapak Ibu, ada yang pakai kendaraan. Datang ke padang mahsyar pakai kendaraan. Ya. Yang enggak disebutkan bagaimana bentuk kendaraannya, wallahu alam. Bapak Ibu. Ya kalau di dunia kan bisa kita bentukkan Mercy kah dia, mobil Pajero kah dia, ini kah dia. Ini enggak disebut. Pokoknya siapa mereka? Orang yang takwa. Orang yang takwa, orang yang saleh, itu nanti datang ke padang mahsyar pakai kendaraan. Yang kedua, paminhum di antara mereka di sini ada yang Al-masi ala rijlaihi wa huwa qalilul amali. Ada yang jalan kaki. Jadi datang ke padang mahsyar Bapak Ibu jalan kaki. Siapa mereka? Wa huwa qalilul amal. Itu yang sikit amalnya. Jadi kalau sikit amalnya besok datang ke padang mahsyar Pak jalan kaki. Jalan kaki enggak naik kendaraan. Baru wa minhum al-masi ala wajhi wa huwal kafir. Wa huwal kafiru. Baru yang terakhir kelompok yang ketiga, orang kafir berjalan di atas wajahnya. Berarti dia merayap macam cicak begini Bapak Ibu. Itu orang kafir, orang ingkar. Ya. Sebaik apapun. Karena sekarang ini ada pemahaman yang viral. Bapak Ibu di akhir-akhir ini mengatakan ada orang yang menciptakan lampu, yang menciptakan apa, katanya agamanya ya, dia masih kafir. Ya, padahal sudah menerangi Masjidil Haram, sudah menerangi masjid-masjid. Ya, tapi dia belum masuk Islam. Menurut analisa dia pasti akan masuk surga. Allah tidak akan adil. Ya, masa kata dia, bahasa dia, apa adil Allah memasukkan dia ke dalam neraka? Ahlus sunnah wal jamaah jelas, selama dia sebaik apapun dia. Sebaik apapun dia, kalau dia tidak klik passwordnya, tidak meyakini Islam, Ahlus sunnah wal jamaah keras, nggak ada sebaik apapun. Tapi kalau bicara Allah balas di dunia, ya boleh jadi Allah balas di dunia. Tapi kalau kita punya, kenapa? Karena kalau soal adil, bagi Allah Pak, sifat keadilan, andai kata sifat adil, ya bagi Allah berkehendak. Tidak boleh kita tuntut Allah mesti adil. Ya Allah yang mapakan Pak. Kalau zatnya Allah, ya kalau kita mesti. Saya sebagai kepala dinas, ya mesti. Kalau tidak nanti dipecat. Kalau tidak nanti nggak becus, Allah siapa yang mapakan Bapak Ibu? Jadi kalau ditarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik apapun Bapak Ibu, kalau dia masih keyakinannya ya kafir, kafaroh, menutup tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di koper dia terkunci. Itu Bapak Ibu terkunci. Jadi jangan sempat pemahaman kita nanti salah kaprah, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus sunnah wal jamaah. Sekian Bapak Ibu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.